Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurlah jamaah yang muka Allah, di pagi ini kita kembali berjumpa yang senantiasa berkahi kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus mengistiqamahkan kita dalam kebaikan. Dan satunya kebaikan yang rutin kita lakukan adalah bersyukur di pagi hari. Salam dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada bagi dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita umat di akhir zaman ini termasuk umat-umat yang menjadi penegak sunnah ini. Alhamdulillah di pagi ini kita kedatangan satu seorang tamu istimewa. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz Rahmat yang sudah mampir ke majlis kami di Majlis Keluarga Indonesia. Alhamdulillah, beliau adalah sahabat kami ya yang sudah lama bergaul di Ruqyah. Beliau adalah juga sangat aktif di di asosiasi Ruqyah Indonesia Arsy ya. Beliau salah satu ketua, dan yang istimewa juga adalah beliau seorang pendiri rumah tahfidz ya, Al-Kausar, dan Masya Allah tabarakallah, beliau sangat aktif untuk mendirikan rumah-rumah tahfidz dan gratis ini, alhamdulillah. Dan salah satunya beliau sekarang sedang ada di Bogor ya, sedang membina rumah tahfidz di Bogor. Dan atau lihat di media sosial beliau, memang begitu banyak informasi yang bisa kita dapatkan, hikmah-hikmah dari perjalanan dakwah beliau ya. Alhamdulillah wa syukurlah, tentu ini sebuah keistimewaan pagi ini bisa bersilaturahim dengan sahabat kami Ustaz Rahmat Al-Kausar yang insya Allah akan berbagi tentang bagaimana kita melawan waswas setan ya. Karena setan sungguh, kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, innahu lakum aduwwun mubin. Setan adalah musuh yang nyata, dan bagaimana cara kita menghadapinya. Alhamdulillah kita bersamai di pagi ini bersama Ustaz Rahmat Al-Kausar. Bagaimana kabarnya Ustaz? Assalamualaikum. Masih mute Ustaz? Masih mute, belum diaktifkan Ustaz audionya. Ikan. Masya Allah, alhamdulillah. Kaifa halukum Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Masya Allah Luar ini. biasa ini Majelis Keluarga Indonesia, Masya Allah. Masya Allah, alhamdulillah kita bersyukur bisa jumpa ya. Udah lama tidak jumpa langsung, kita jumpa melalui online. Masya Allah, mudah-mudahan Iya. antum sekeluarga dan teman-teman antum yang terus aktif ya untuk memperbanyak rumah tahfidz ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Mari kita, biasa di hari Sabtu ini memang tema tentang ruqyah ya, tema tentang ruqyah syariah yang memang alhamdulillah sudah lama dibersamai oleh Ustaz Al-Mubafari. Kita bisa hadir pagi ini, dan Masya Allah kita kedatangan bisa berjumpa dengan antum. Mudah-mudahan ini keberkahan yang luar biasa ya. Allah limpahkan untuk kita semua. Baik Ustaz, tanpa panjang kalam, tafadhol masykura untuk memulai kajian ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya ba'dah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua begitu banyak nikmatnya, sehingga di subuh hari ini kita semua bisa bergabung di sini, bisa saling kenal, bisa saling sharing tentang
ruqyah di khusus Sabtu Ahad, dan materi hari ini adalah tentang was-was dari syaitan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua kekuatan iman, kekuatan jiwa sehingga bisa menepis semua was-was atau keraguan dari syaitan itu sendiri. Salam serta salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan terbaik, uswatun hasanah, yang memberikan kita contoh tauladan yang terbaik sehingga kita semua bisa melewati setiap ujian-ujian, setiap bisikan-bisikan dari syaitan, setiap pengaruh-pengaruh buruk dari syaitan, hingga saat ini bisa terus tegak, terus bisa melaksanakan ibadah, bisa subuh berjamaah, bisa bangun qiyamul lail, bisa bangun tahajud, bisa melakukan berbagai kebaikan-kebaikan, tak terkecuali mengikuti Zoom meski online, tapi tidak merubah niat baik dari kita semua untuk bisa saling menasehati, saling sharing tentang bagaimana melawan was-was dari syaitan, bagaimana melawan pengaruh-pengaruh buruk dari syaitan dari kalangan jin, khususnya tentu yang banyak masuk di Zoom ini adalah orang-orang yang sudah banyak mempelajari tentang dunia jin atau dunia dari syaitan dari kalangan jin. Baik, saudaraku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih telah diberikan kesempatan untuk mengisi Zoom di hari ini. Dadakan sebenarnya, tapi namanya kita diminta untuk memberikan materi. Insya Allah saya akan selalu siap untuk berbagi pengalaman. Tentu banyak pemateri-pemateri lain yang bisa lebih baik, tapi karena memang ruqyah ini sudah sering dan memang beberapa tahun di belakang selalu sibuk dengan urusan ruqyah, sibuk dengan orang-orang yang diganggu oleh syaitan, dirasuki oleh syaitan, diberikan was-was oleh syaitan. Bahkan banyak yang sering WhatsApp sampai saat ini. WhatsApp bukti nyata bahwa was-was syaitan itu sering terjadi, sering menghampiri seorang dari kita semua. Ada WhatsApp yang masuk pada saya bertanya atau sering konfirmasi apakah sholat saya ini sah dilaksanakan di misalnya sholat zuhur, dia melaksanakan sholatnya di jam 14.20 misalnya, atau jam 2, jam 3, dan itu terus berulang. Sholat maghribnya, dia kenapa terlambat? Dia lama di tempat wudhu. Dia lama di tempat wudhu, wudhunya berulang-ulang. Jadi tidak selesai dengan satu kali wudhu, dia wudhu lagi karena merasa wudhunya ini tidak cukup. Nah, jadi ketika dia sholat sudah terlambat sholatnya. Dan ini bukan main-main, bukan hanya 1-2 kali. Dia sampai lewat sholat zuhurnya karena hanya perkara wudhu. Nah, ini was-was tentu sangat jelas ini was-was dari syaitan. Was-wasu minasyaitan. Nah, jadi ini bukti nyata bahwa semua dari kita sangat berpotensi untuk terkena dari was-was dari syaitan. Makanya kita harus selalu menjaga doa, zikir pagi dan petang, terutama di doa-doa pelindungan. Ini harus selalu kita baca, karena memang tugas dari syaitan itu sendiri adalah menghembuskan bisikan-bisikan kepada seorang muslim. Bahkan sampai kepada perkara akidah. Syaitan datang menghampiri seseorang dari kita, lalu bertanya, siapakah yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan itu, menciptakan jin, menciptakan manusia dan seterusnya, sampai dia akan membisikkan siapa yang menciptakan Tuhanmu. Jadi ketika mendapatkan bisikan-bisikan syaitan seperti itu, maka cepat sadar, lalu membaca Astaghfirullahaladzim, hentikan was-was tersebut, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan juga ketika seorang muslim tertidur tidur di malam hari, was-was yang terjadi adalah dia mimpi buruk, dan ini sering terjadi apalagi di negara kita tercinta ini di Indonesia. Banyak kepercayaan-kepercayaan yang menyimpang bahwa ketika dia bermimpi maka dia melakukan hal-hal yang tidak disyariatkan oleh agama kita. Padahal sudah jelas dalam Islam ketika bermimpi buruk maka eh, rubah posisi tidurnya, baca doa perlindungan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika mimpi itu baik maka kalau mimpi baik itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia mimpi buruk pada saat itu dia merubah posisi lalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dari syaitan. Mimpi itu dari syaitan, dan inilah was-was dari syaitan itu sendiri, dan kita dilarang untuk menceritakan mimpi itu kepada orang lain. Apalagi mimpi melihat tetangga kita meninggal, mimpi melihat anak kita sakit, mimpi melihat seseorang mendapatkan keburukan, maka ini adalah was-was dari syaitan dan akan berakibat buruk bagi orang yang menerima informasi tersebut. Padahal mimpi itu tidak akan berbahaya bagimu, bagi seorang yang mimpi tersebut dan juga yang dimimpikan. Apakah istrinya, anaknya, tetangganya, ibunya, bapaknya, maka itu tidak akan membahayakannya. Cukup membaca istighfar, merubah posisi, dan juga tidak menceritakan mimpi itu kepada orang lain. Jadi was-was dari syaitan ini sangat banyak menghampiri kita mulai dari tidur, bangun, dan juga keseharian kita dalam beribadah dan juga bekerja. Was-was ini sangat banyak. Jadi was-was yang paling berat adalah seseorang yang sudah ada jin dalam tubuhnya, maka was-was ini tentu akan sangat berat. Dia ingin berhijrah tapi ada syaitan yang selalu membisikinya untuk tidak berhijrah. Maka dia akan terus menunda hijrahnya, menunda keluar dari tempat yang sekarang, tempat yang buruk baginya, keluar dari mungkin tempat kerjanya yang haram, dia tidak bisa keluar dari perbuatan-perbuatan buruknya. Setiap hari dia melakukan dosa, dia selalu dihantui rasa takut ketika dia keluar dari tempat itu, dia keluar dari perbuatan itu, dia akan jatuh miskin. Dia akan mendapat perlakuan buruk oleh teman-temannya, terkucilkan. Padahal memang seperti itu ketika seorang ingin melakukan kebaikan, ingin melakukan sebuah perubahan besar, maka akan ada rasa takut akan kekurangan harta, rasa takut akan miskin, rasa takut akan sesuatu hal yang buruk menimpanya. Maka lawan waswas syaitan itu berlindung kepada Allah, berdoa kepada Allah, katakan kepada masalahnya kita punya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu harus selalu dibuktikan, harus selalu kita latih diri kita ini untuk yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada was-was dari setan, kamu kalau lakukan ini maka kamu akan miskin. Kamu lakukan ini kamu akan kekurangan harta. Kalau kamu sedekah kamu kekurangan harta. Kalau kamu menyantuni anak yatim maka kamu akan kekurangan harta. Kalau kamu berbuat baik kepada tetangga maka gajimu akan kurang. Kalau kamu mengajarkan ilmu kepada orang lain maka ilmumu akan tidak dihargai lagi. Kamu tidak akan dipanggil lagi karena berbagi ilmu kepada orang lain. Dan ini was-was semua dari syaitan, laknatullah alaih. Jadi syaitan itu adalah musuh bagi seorang muslim, jadikanlah dia musuh. Bagaimana menjadikan dia musuh? Maka ketika ada was-was darinya, maka jangan lupa untuk melawan dan stop dari was-was itu. Apalagi seseorang sudah yakin terkonfirmasi dirinya sedang berjuang melawan gangguan jin, melawan gangguan syaitan dari kalangan jin. Jadi ketika seorang sudah dirasuki oleh jin, maka was-was itu akan semakin kuat. Jalan satu-satunya untuk melawan was-was yang sudah berat, yaitu ketika dia dimasuki oleh jin, maka tidak ada jalan lain selain dengan ruqyah. Bisa dilakukan ruqyah di rumah dengan ruqyah mandiri. Tapi kendalanya banyak yang melakukan ruqyah dia dengan diri sendiri itu agak sulit. Kenapa? Karena
dia was-wasnya tinggi. Nah, inilah yang banyak pertanyaan, banyak yang mengatakan, ya kan saya bisa rukyah sendiri, saya tidak perlu bantuan orang lain untuk dirukyah. Nah, inilah sesuai dengan materi hari ini tentang was-was. Maka ketika seorang diganggu oleh jin, dia terkena sihir atau dia terkena gangguan jin, eh, dengan berbagai ciri-cirinya, dia susah bangun subuh, dia susah untuk bergaul, dia cepat tersinggung, dia dia sering marah-marah tidak jelas, dia baperan orangnya dalam bergaul. Ini semua ciri-ciri gangguan jin. Dia sering sakit di waktu tertentu, sering sering di luar sesuatu yang normal, itu kemungkinan besar dia terkena gangguan jin. Nah, pada saat seperti itu dia merasakan keanehan dalam dirinya, maka dia melakukan rukyah mandiri. Yang masalah ketika dia melakukan rukyah mandiri, banyak hal yang sulit dilakukan adalah ketika dia buka Al-Quran, maka hembuskan was-was dari setan itu sendiri. Dia dilarang jangan melakukan rukyah mandiri. Kalau kamu melakukan rukyah mandiri, kamu akan kesurupan. Nah, kamu di kamar sendiri ini baca Quran, kamu baca Quran dengan niat rukyah, kamu akan dapat bahaya. Dan juga was-was yang lainnya. Jadi banyak orang yang terkena gangguan jin tidak bisa melakukan rukyah mandiri karena dia was-was. Nah, jadi lawan was-was itu, kalau memang tidak bisa, maka jalan selanjutnya adalah, solusi selanjutnya adalah dengan meminta tolong kepada orang yang bisa merukyahnya. Minta dibacakan ayat-ayat rukyah pada seorang. Jadi ketika ingin dirukyah, muncul lagi was-was. Nah, bagaimana ini? Ada syubhat, ada keraguan-raguan tentang suatu hukum, maka dia bingung lagi mau rukyah, ada mendengarkan tentang hadis larangan rukyah. Jadi silahkan tinggal mengambil pendapat mau yang mana. Nah, kalau yang lebih kuat adalah meminta rukyah syariah, itu boleh. Karena yang dilarang adalah rukyah yang ada kesyirikan di dalamnya, rukyah yang tidak tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, rukyah yang ada perantara di sana, atau perantara misalnya benda-benda pusaka atau telur dan sebagainya. Ini yang dilarang kita untuk meminta rukyah. Jadi ketika kita tidak mampu untuk melakukan rukyah mandiri, maka boleh meminta kepada orang yang biasa membacakan Al-Quranul Karim, dianggap bahwa orang ini baik bacaannya, lurus pemahamannya, akidahnya bagus, maka meminta dibacakan Al-Quran atau diminta dirukyah, maka itu jalan selanjutnya ketika dia tidak bisa melakukan rukyah mandiri karena diganggu oleh setan, diberikan was-was bahwa kamu kalau rukyah mandiri akan mendapatkan keburukan, atau dibuat ngantuk, bahkan dibuat tertidur, saudaraku semua yang ada di Zoom kali ini atau Google Meet hari ini. Jadi teman-teman semua, was-was ini bukan hanya terjadi kepada orang-orang yang sedang bermimpi, orang-orang yang sedang melakukan ibadah, orang-orang yang sedang diganggu akidahnya. Tapi ketika seorang ingin berbuat kebaikan, ingin baca Quran, dibuat mengantuk, ketika seorang ingin hijrah, itu akan dihantui oleh didatangi oleh syaitan, dibisikkan pikiran-pikiran jahat, sehingga dia tidak bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Dan juga bentuk-bentuk waswas setan itu banyak sekali, saudaraku semua. Dia akan menghiasi sebuah kemaksiatan dengan sebaik mungkin. Jadi setan ini akan menghiasi setiap kemaksiatan dengan sebaik mungkin. Jadi tugas kita semua bagaimana memahami atau melihat bagaimana tipu daya setan dalam menghiasi setiap kemaksiatan yang ada di depan kita, lalu kita bisa melawannya sehingga waswas itu bisa kita hindari, bahkan bisa mengalahkan waswas dari setan tersebut. Nah, yang paling ringan adalah ketika ingin beribadah, dia datang ketika seorang berwudu, maka dibisikkan, wudumu belum sempurna, kamu kentut, padahal
ketika aturan dalam Islam, kalau tidak ada suara, tidak ada bau dan sebagainya itu tidak batal wudhunya. Nah, dan juga ketika dia sholat banyak gangguan-gangguan, dia akan mengulang-ulang sholatnya itu sadarlah saat itu kita terkena waswas dari syaitan. Nah, ketika baca Quran, ketika melakukan kebaikan-kebaikan, maka syaitan ini akan selalu datang untuk memberikan rasa takut akan batalnya sebuah kebaikan. Jadi setan itu bukan hanya menghiasi, tapi dia menakut-nakuti manusia, menakut-nakuti kita semua dalam keseharian keseharian seorang Muslim. Jadi kita diperintahkan tidak takut kepada mereka karena mereka tidak bisa mengganggu orang-orang yang beriman. Yang tidak bisa diganggu oleh syaitan, tidak bisa dikendalikan oleh syaitan adalah orang-orang yang ikhlas dalam beribadah. Maka pastikan ketika ingin melakukan kebaikan, maka pastikan kita semua ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, karena syaitan tidak bisa mengganggu orang-orang yang tidak bisa menguasai orang-orang yang mukhlis atau orang-orang yang ikhlas, saudaraku semua. Jadi ketika seorang ikhlas maka dia tidak bisa syaitan ini tidak bisa mengganggu orang tersebut. Jadi dalam Al-Quran dalam surah Al-Hijr, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wala ughwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, ya Rabbku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi ini, dan pasti aku menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlis di antara mereka. Jadi memang iblis akan selalu membuat strategi, akan selalu bersemangat setiap harinya untuk menyesatkan orang beriman. Karena mereka ini sudah ditetapkan kakinya, sudah ditetapkan dirinya berada dalam neraka, maka dia mencari atau dia akan berusaha untuk membuat kita semua ini tergelincir dalam dosa, dalam keburukan. Maka tugas kita semua memahami bagaimana was-was itu terjadi sehingga kita semua bisa terjaga dari hal tersebut. Nah. Ya. Jika terkena was-was dari setan, kita yang harus kita lakukan adalah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi doa-doa perlindungan yang wajib kita baca dan hafal adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Sebagian dari kita mungkin sudah hafal, tapi orang-orang awam di antara kita, tetangga kita dan seterusnya, orang-orang yang jarang ikut kajian, jarang mengikuti perkembangan tentang dunia ruqyah, tentu belum hafal doa-doa ini. Ketika kita sudah hafal ini, maka ditambah lagi doa-doa yang lainnya. Ditambah doa-doa perlindungan yang ada dalam buku zikir pagi dan petang. Itu akan sangat membantu ketika seorang mendapat waswas dari syaitan. Ketika dia datang ke tempat yang sepi, bangun tengah malam mau berwudu, ingin tahajud di rumah, tentu ada syaitan lagi membisiki. Nanti ada penampakan, dia ditakut-takuti, nanti ada penampakan. Maka untuk melawan rasa itu, maka dibaca doa-doa perlindungan dan dilawan rasa takut itu. Tidak perlu takut dengan syaitan karena mereka ini justru takut kepada orang yang berani. Nah, kalau kita takut maka dia berani. Itu kuncinya. Ketika ada godaan syaitan atau ada bisikan syaitan untuk takut kepada penampakan jin, maka ini harus diingat bahwa mereka ini takut kepada orang yang berani. Kalau kita takut, maka dia yang berani. Nah, itu kaidahnya ketika dibisikkan atau diberikan was-was takut dengan penampakan. Jadi saudaraku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk melawan dari waswas syaitan ini tentu kita harus dibekali dengan zikir-zikir setiap hari, mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang selalu berzikir maka hatinya, pendengarannya akan selalu mendengarkan, selalu dihiasi dengan
kebaikan. Selalu dihiasi dengan Al-Qur'anul Karim, maka waswas setan ini, bisikan-bisikan setan ini bisa ditepis dan bahkan bisa mengimbangi. Tentu saja ketika dia semakin kuat ibadahnya, semakin kuat bacaan Qur'annya, semakin kuat dia mendengarkan Al-Qur'an, maka bisikan-bisikan setan itu akan dikalahkan. Kenapa ketika seorang diruqyah harus besar suara? Ya, karena untuk mengalahkan bisikan-bisikan setan tersebut. Nah, jadi ketika orang diruqyah, maka tentu ini akan membuat setan akan terkalahkan. Suara-suara dari bisikan-bisikan mereka akan terkalahkan dengan dari bacaan Al-Quran tersebut. Jadi saudaraku semua yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga Allah Subhanahu Wa Taala membekali nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam banyak mukjizat yang sering dilakukan oleh Nabi SAW adalah mengobati para sahabat yang sedang sakit. Dan tidak jarang dari sahabat atau orang-orang yang ada di sekitar beliau ini terkena was-was juga oleh setan. Ketika mereka sholat, diganggu oleh setan, tidak bisa khusyuk dalam sholat, dia bacaannya selalu lupa, bahkan jumlah rakaatnya juga lupa. Ini adalah bentuk was-was dari setan. Ketika kita menjadi imam lalu didatangi oleh setan, maka tentu di sini tidak akan khusyuk. Tentu tidak akan khusyuk, maka sahabat mendatangi Nabi SAW melaporkan bahwa dia ini sering lupa bacaan sholat, sering lupa rakaat sholat, sering lupa bacaan sholat. Maka Nabi SAW meruqyahnya. Ada yang diruqyah dengan hanya disentuh dadanya, ada ditepuk dadanya, lalu Nabi SAW mengucapkan ukhruj ya aduallah, maka orang ini tidak pernah lagi lupa bacaan sholatnya. Jadi bisa ketika ada seorang yang seperti itu, bisa kita pegang dadanya lalu dibacakan doa-doa Nabi SAW yang biasa dibaca oleh Nabi SAW. Bisa kita langsung meruqyah juga dengan bacaan-bacaan yang kita hafalkan. Bisa juga kita langsung meruqyahnya dengan kalimat-kalimat yang biasa dibaca oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Bismillahirrahmanirrahim, min kulli syai'in udhik, min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid, Allahu yashfik, bismillahirrahmanirrahim. Bisa kita doakan yang lain lagi, wa uzuka bi kalimatil tammi min kulli syaitani wa hamma wa min kulli 'ainin lamma. Bisa juga langsung kita bacakan Al-Qur'an dengan memegang dadanya sebelah kiri tepat di jantungnya, lalu dibacakan ayat-ayat ruqyah. Tentu ada hal yang spesial yang dibaca Nabi SAW ketika meruqyah sahabatnya, meruqyah orang-orang yang meminta pertolongan kepada beliau. Tentu ayat-ayat ini memiliki khasiat tertentu atau memiliki keutamaan tertentu yang dibaca oleh Nabi SAW, yaitu surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 10 dibaca, surah Al-Baqarah 102 dibaca lagi, surah Al-Baqarah 3 ayat terakhir, lillahi ma fis samawati ma fil ardh, dan seterusnya. Dibaca ayat-ayat tentang sihir. Ini untuk mengkonfirmasi orang ini terkena gangguan jin. Kalaupun dia tidak terkena gangguan jin, maka kemungkinan besar dia terkena was-was dari syaitan. Maka cara untuk melawan dari was-was itu adalah dengan terus membacakan Al-Qur'anul Karim dengan niat untuk mengalahkan was-was dari syaitan tersebut. Karena kita semua berpotensi terkena was-was dari syaitan. Ketika ingin keluar dari perbuatan buruk, ingin keluar dari sebuah keburukan, sebuah kejahatan, tentu ini butuh pengorbanan yang besar. Butuh pengorbanan yang besar. Jadi setan ini akan terus memberikan godaan-godaan, memberikan bisikan-bisikan kepada seorang muslim, apalagi dia terkena gangguan jin, tentu akan berat. Jadi kita harus memaklumi ketika melihat saudara kita dia terkena gangguan jin, lalu dia susah untuk meninggalkan sebuah keburukan, dia agak sulit untuk bergaul, dia sulit untuk menerima nasihat, maka tugas kita adalah memberikan uzur, diberikan nasihat terus, diarahkan untuk ruqyah. Karena kebanyakan dari kaum muslimin saling berpecah belah, dia tidak bisa memaafkan saudaranya, bahkan ketika melakukan kesalahan dia sudah meninggalkan
betul-betul meninggalkan sampai dia mati. Padahal ketika orang melakukan kesalahan, tugas kita adalah untuk selalu mendampinginya, untuk selalu berikan nasihat-nasihat. Tentu ketika dia berubah, kita rangkul kembali, lalu diarahkan untuk memperbaiki diri, tentu dengan ruqyah juga. Kalau kita tahu bahwa dia sedang diganggu oleh jin. Karena was-was dari setan ini sangat berbahaya bagi seorang muslim. Bahkan ada yang pernah masuk di tahfiz saya, dia ini was-wasnya luar biasa sampai di dalam toilet berjam-jam. Ini dia masih muda, seorang laki-laki, ketika dia mandi di WC itu lama, harus digedor-gedor pintu WC-nya sampai 1 jam mandi. Nah, ini bukan hanya sekedar berita-berita burung, tapi memang saya sering melihat was-was seperti ini. Ada juga yang memang dia selalu berulang, sholatnya selalu dibuat was-was, dia takut sholatnya tidak sah karena sholatnya jam 2, jam 3. Kenapa dia jam 3? Karena dia lama di tempat wudhu, lama ketika dia sholat juga selalu merasa batal, dia ulang-ulang terus sholatnya. Inilah was-was dari syaitan. Jadi kenapa orang terkena was-was dari syaitan? Tentu bisa karena dia kurang ilmu. Jadi dia awam tentang hukum-hukum fikih misalnya, atau hukum-hukum tentang salat, wudhu. Padahal ketika seorang sudah berwudhu lalu dia merasa buang angin, tentu ada batasan-batasannya yang tidak perlu kita ulangi. Ketika dia sholat, dia merasa batal, tentu ini orang akan terkena was-was dan dia akan mengulangi terus sholatnya ketika dia tidak tahu hukum-hukum tentang sholat itu sendiri. Jadi ketika ada orang terkena was-was, tentu kita arahkan untuk belajar tentang hukum-hukum dari wudhu, salat. Ketika dia bermimpi, dia takut karena mimpi buruknya. Padahal ketika mimpi buruk, maka dia berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak perlu menceritakan mimpinya. Tapi ketika dia konsultasi dengan peruqyah atau orang-orang yang ingin menolongnya, ketika ditanya di mimpi apa, itu boleh menceritakan mimpinya dengan syarat orang itu adalah orang yang ingin memberikan dia solusi dengan mimpinya tersebut. Karena kadang ketika seorang terkena gangguan jin, maka dilihat dari misalnya dia mimpi digigit ular, dia digigit ular sebelah mana? Misalnya sebelah di kakinya, maka disentuh di bagian kaki lalu diruqyah. Dibacakan ayat-ayat ruqyah, kemungkinan besar jinnya berada di tempat yang digigit tersebut. Jadi ketika seorang datang ke peruqyah, boleh menceritakan mimpi buruknya kepada seorang tersebut. Ya barangkali ada kaitan tentang penyakit yang dia alami. Jadi saudaraku semua yang terhormati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah terkena gangguan jin, pernah disihir oleh orang Yahudi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala membekali Nabi SAW dengan banyak sekali kelebihan-kelebihan yang bisa kita contohi semua. Bahkan Nabi SAW pernah didatangi oleh jin yang melempar bola api kepada beliau, lalu beliau membaca doa pelindungan. Dan dalam hadis sahih, sahabat Nabi SAW bertanya kepada beliau, pada saat sholat tadi saya melihat engkau melakukan gerakan-gerakan tertentu. Maka Nabi SAW menjelaskan, tadi saya didatangi oleh jin ifrit atau jin yang ingin melemparkan bola api kepada beliau. Beliau membaca doa pelindungan, lalu padamlah bola api itu. Dan Nabi SAW mencekik leher jin ini. Jadi jin dari informasi dari hadis ini ternyata kita bisa mengetahui bahwa jin ini punya leher. Jadi dicekik lehernya, lalu Nabi SAW mengatakan bahwa sampai beliau merasakan lidahnya yang dingin. Berarti dia punya lidah dan lidahnya dingin, kata Nabi SAW. Jadi Nabi mengatakan, sekiranya aku tidak mengingat doa saudaraku Sulaiman atau Nabi Sulaiman alaihissalam, maka jin ini akan aku ikat di tiang masjid dan di tiang masjid lalu dimaini oleh anak-anak di Madinah. Jadi kejadian ini terjadi di Madinah dan Nabi SAW
tidak sampai mengikat jin ini di masjid. Jadi bukan perkara yang dibuat-buat. Ini jin ini memang betul-betul bisa mengganggu manusia, bahkan Nabi SAW diganggu oleh jin. Jadi ketika ada gangguan jin, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ketika dia sudah memang betul-betul nyata mengganggu, maka boleh diserang dengan fisik atau dilempar atau diayunkan pedang misalnya. Tapi jangan sampai itu manusia. Ketika di jalan banyak yang menakut-nakuti, lalu kita memakai benda tajam, itu bahaya. Karena di zaman Nabi SAW pernah Khalid bin Walid ditugaskan untuk menghancurkan berhala, lalu beliau sudah menghancurkan berhala itu, beliau kembali, Nabi SAW mengutus dia kembali datang ke sana. Ternyata di sana ditemui di dalam sirah ditemui bahwa ternyata ada sosok perempuan berkulit hitam, panjang rambutnya, lalu ditebas oleh Khalid bin Walid. Ternyata itulah jin yang mempengaruhi atau memberikan pengaruh buruk kepada masyarakat di sekitar situ. Jadi jin ini benar-benar nyata bisa mengganggu manusia, bukan hanya membisikkan was-was syaitan, tapi bisa memberikan pengaruh buruk bagi seseorang. Bisa merubah karakter seseorang ketika dia masuk ke dalam tubuh manusia, maka jin ini bisa merubah sifat seseorang. Yang harusnya dia baik sebenarnya, dia baik orangnya, tapi karena dia ini terkena gangguan jin, tentu akan ada selalu was-was dari syaitan. Dia akan selalu bersangka buruk kepada orang lain. Dia punya sahabat, cepat memutuskan persaudaraan, bahkan dia menghilang dari circle yang baik. Tentu inilah was-was dari syaitan. Saya kalau ada di sini tidak berkembang. Saya kalau ada di sini apa namanya, orang-orang ini tidak baik, padahal orang-orang ini baik, orang ini rajin salat, orang-orang ini rajin ikut majelis ilmu dan seterusnya. Jadi inilah waswas dari setan ketika kita ini menyendiri, tidak mau bergaul dengan kaum muslimin, maka inilah adalah waswas dari setan. Tentu akan selalu dibisiki keburukan-keburukan oleh setan. Kamu kalau bergaul di situ, kamu akan kurang rezekinya, kamu akan kamu akan dikucilkan oleh keluargamu. Kamu kalau keluar dari tempat riba, kamu tidak akan bisa punya harta yang lebih. Padahal ketika dia meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah ganti dengan yang lebih baik. Jadi inilah gunanya kita belajar ilmu ruqyah, agar kita semua ini ketika terkena waswas dari syaitan, tahu cara menanggulanginya, bukan hanya dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tapi dengan ditambah dengan ayat-ayat ruqyah, sehingga kita betul-betul bisa lepas dari was-was itu sendiri. Karena was-was dari syaitan ini sangat bervariasi, bukan hanya terkena kepada orang-orang yang beribadah, tapi dalam pergaulan sehari-hari, was-was dari setan ini harus disadari ketika kita berada di grup, sebuah grup. Nah, ini di grup ini banyak tentu kata-kata yang tidak sama dengan konteks asli ketika bertemu. Dia dinasihati oleh temannya, dia orang-orang yang ada jin dalam tubuhnya, dia cepat baper, dia akan dibisiki oleh setan. Nah, itu menyinggung kamu itu tidak menghargai kamu, itu merusak kehormatanmu, maka dia kalau dia takut, dia keluar dari grup, dia meninggalkan circle yang baik sebenarnya, dia dinasihati di situ. Dan juga mungkin di Zoom seperti ini dia rajin setiap pekan, tapi karena materinya menyinggung soal pekerjaannya, menyinggung soal kehormatannya, menyinggung soal adat istiadatnya, berbeda antara pemahaman yang didengarkan sejak kecil. Dia bukan lahir dari adat istiadat tertentu. Mungkin Nabi SAW mengajarkan ini, ternyata ada istiadatnya berbeda dan dia tersinggung dengan itu, maka inilah waswas dari setan juga. Jadi harus disadari ketika kita berlawanan dengan kebaikan, kita berlawanan dengan sesuatu dengan normal, tentu ini adalah waswas dari setan. Cepatlah berlindung kepada Allah, cepatlah menyadari, lalu jangan malu untuk konsultasi kepada teman, kepada sahabat. Saya ini
sering was-was ketika melakukan ibadah, ketika ingin hijrah, ketika ingin bergabung dengan orang-orang baik. Saya selalu dihantui rasa ragu, selalu dihantui dengan perasaan-perasaan yang kurang yakin. Maka inilah peran dari kita semua untuk meyakinkan saudara-saudara kita bahwa semua yang ditakuti itu adalah waswas dari setan. Ketika kita melawan waswas itu, maka tidak akan terjadi, insya Allah. Kalaupun terjadi, maka yakinlah pertolongan Allah itu selalu ada. Ketika kita misalnya, saya bercerita tentang pribadi, tentang kegiatan saya saat ini sejak 2017, membangun tahfiz gratis ini, tentu banyak waswas setan yang selalu mengintai atau selalu selalu menghantui. Bagaimana ketika di 2017 masih 20 santri, lalu sekarang alhamdulillah sudah 700-an. Tentu was-was itu kan selalu muncul. Bagaimana ini kalau tidak makan besok tidak makan santrinya. Sementara kita gratiskan, tidak ada yang membayar, lalu tidak melakukan fundraising, tidak mengumpulkan dana umat secara misalnya yayasan ini meminta donasi di masyarakat, lalu tentu was-was akan muncul. Nah, disinilah peran kita mencontohkan. Seorang muslim ini harus bangkit untuk mencontohkan, atau saya sebagai orang yang berkecimpung di dunia penghafal Quran, kita harus membuktikan bahwa Al-Quran ini mulia, Al-Quran ini membawa keberkahan. Ketika kita menolong agama Allah, maka Allah pasti tolong kita dan meneguhkan kedudukan. Dan inilah alhamdulillah diberikan materi tentang waswas dari setan. Maka saya sudah buktikan bahwa waswas dari setan tidak bisa dikalahkan dengan kita harus yakin dengan firman Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam Al-Qur'an juga memang kita sudah diinformasikan bahwa akan selalu diliputi akan rasa takut kemiskinan, rasa takut kekurangan harta, dan juga banyak ayat-ayat keyakinan yang menjelaskan bahwa ketika kita mengambil suatu keputusan yang berguna untuk agama kita, mendekatkan diri kepada Allah, maka semua kehidupan kita akan berubah. Yang tadinya kita hitung-hitungan, maka ketika melakukan kebaikan kita tidak akan hitung-hitungan. Alhamdulillah sudah hampir 8 tahun, tentu dengan berbagai suka dukanya, itu semua was-was dari setan itu semua bisa ditepis. Jadi teman-temanku semua yang melihat Zoom di pagi hari ini, tentu semua berbeda kejadian yang dialami. Mungkin ada yang sama perjuangannya dengan saya, yaitu membuat pondok pesantren atau pondok tahfiz seperti ini. Tentu akan banyak lika-likunya, banyak bersentuhan dengan keuangan, mungkin bagaimana dihantui untung rugi. Bagaimana ini kalau saya menerima banyak santri, lalu bagaimana dengan kesehariannya, bagaimana dengan operasionalnya. Jadi disinilah waswas setan itu juga berperan untuk merusak keyakinan orang-orang beriman, merusak keyakinan orang-orang yang sedang berjuang. Padahal kita ini ketika membantu banyak orang, tentu Allah akan menolong kita. Tentu orang-orang yang datang itu punya ada rezekinya masing-masing. Jadi tinggal kita semua yakinkan diri kita, menguatkan jiwa kita dengan ibadah-ibadah yang dilakukan oleh Nabi SAW, yaitu tahajud. Jadi kalau kita rajin tahajud, insya Allah jiwanya akan kuat. Dia akan sulit dikendalikan oleh jin. Jadi ketika ada orang yang terkena gangguan jin, pastikan tahajudnya rajin. Pastikan tahajudnya rajin, lebih rajin dari orang yang tidak terkena gangguan jin. Jadi jangan heran, jangan merasa bahwa Al-Quran ini tidak bermanfaat baginya atau tidak mempan rukyahnya. Padahal dia sendiri yang lemah jiwanya. Dia mudah dihantui was-was, dia tidak rajin melaksanakan sholat tahajud, maka jiwanya lemah. Tentu inilah mudah dibisiki oleh syaitan, bisa mudah diberikan rasa was-was oleh syaitan, maka
yang dilakukan Nabi SAW yaitu sholat tahajud untuk menguatkan jiwanya. Bahkan ada surah khusus diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan bekal kepada nabinya agar mentalnya kuat, agar jiwanya kuat. Karena sholat malam ini menguatkan jiwa seseorang. Bahkan Nabi SAW tidak pernah meninggalkan sholat malam sampai beliau meninggal dunia. Jadi saudaraku semua yang terhormati Allah Subhanahu Wa Taala, yang sedang ada gangguan jin, yang sedang ada rasa was-was dalam perjuangan, dalam kehidupan, dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga tidak jauh-jauh was-wasnya ketika dia anaknya sakit, dia tidak melakukan hal-hal yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ketika orang sakit, kata Aisyah radhiallahu anha, Nabi SAW memegang dengan tangan kanannya lalu mendoakan. Jadi seharusnya kita seorang muslim ketika anak kita sakit, yang pertama dilakukan refleks adalah memegang anak kita di ubun-ubunnya atau di dadanya atau di bagian yang sakit lalu membacakan doa-doa Nabi dan membacakan ayat-ayat ruqyah. Minimal baca Al-Fatihah berulang-ulang, baca kursi berulang-ulang, baca 3 kul berulang-ulang. Bahkan Nabi SAW mengatakan Al-Mu'awwizatain, Al-Falaq dan surah An-Nas adalah dua doa terbaik dalam Al-Quran. Doa perlindungan terbaik dalam Al-Quran. Jadi kalau Nabi SAW bilang doa terbaik, berarti kan doa yang paling bagus dibaca ketika seorang sedang sakit. Nah, jadi ketika anaknya sakit, dia dihantui was-was. Dalam rumah tangga, was-was itu apa? Muncul lagi ketika dia ingin mencari nafkah, keluar rumah. Dia takut akan kalau dia mencari harta yang halal mungkin dengan jalan yang pintas tapi haram, dia lebih milih yang haram karena dihantui rasa was-was untuk bekerja yang baik. Padahal mungkin saja seminggu dia berjuang, nanti di hari ketujuh dia dapat rezeki yang banyak. Mungkin dia berusaha di tempat tertentu, ternyata Allah berikan rezeki di tempat lain. Jadi tugas kita ikhtiar saja, hilangkan rasa was-was itu, lakukan apa yang memang baik menurut Allah dan baik ketika manusia melihatnya, kita tidak malu. Kalau kita malu dilihat manusia, ada pertanyaan, bisa jadi yang kita lakukan itu adalah kemaksiatan. Jadi saudaraku semua, di dalam rumah tangga juga ada was-was ketika kita dalam menerapkan syariat Islam di rumah kita sendiri, yaitu ketika mungkin istri kita tidak memakai jilbab, kita takut untuk memintanya memakai jilbab. Padahal seorang muslim atau laki-laki, dia ini punya kewajiban. Dia adalah pemimpin di rumah tangganya, dia punya tanggung jawab tentang apa yang dilakukan oleh istrinya. Disampaikan saja kepada istrinya, setiap hari disampaikan. Mungkin dia tidak pakai jilbab atau jilbabnya dia justru dia pakai pakaian ketat, dia dia di media sosial merusak orang lain dengan postingan-postingannya, seksi-seksi di postingan, joget-joget, dia mungkin memberikan pengaruh-pengaruh buruk di media sosial, maka tugas dari seorang laki-laki adalah menyampaikan, menegurnya, bahkan berikan ketegasan. Nah, inilah muncul waswas dari setan. Kita takut akan marahnya istri, takut bercerai. Padahal insya Allah kalau tahu caranya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menolong. Bagaimana caranya? Memang harus disampaikan, memang harus tegas. Ketika kita takut, maka akan dikuasai terus. Ketika dikuasai oleh rasa takut tersebut. Yang paling terpenting adalah karena ini materi ruqyah. Jadi ketika di rumah tangga ada was-was ketika menghadapi situasi sulit, ada yang sedang sakit, kita biasanya cepat-cepat mengambil langkah yang tidak baik. Misalnya membawa kepada dukun, membawa kepada orang pintar. Padahal bapaknya, ibunya bisa mengaji, bisa baca Quran. Jadi hal-hal yang bisa kita lakukan ketika ada yang sakit, ada yang tiba-tiba kambuh penyakitnya, maka Nabi SAW itu memegang dengan tangan kanannya lalu membacakan doa-doa Nabi SAW. Nah, jadi jangan panik ketika ada yang sakit, maka kita sebagai seorang muslim sudah dibekali oleh Nabi SAW dengan doa-doa, dengan berbagai macam cara. Nabi SAW ketika ada orang yang lupa bacaan salat, beliau memukul dadanya. Jadi kita lakukan itu, saya langkah-langkah itu, ditepuk dadanya lalu mengatakan ukhruj ya adu Allah.
atau membacakan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika meruqyah. Baik, saya lihat jam ini sudah jam 06.22. Barangkali ada sesi pertanyaan. Barangkali ada teman-teman di sini yang bertanya. Silahkan. Saya kembalikan kepada MC. Silahkan, Ustaz Khalis. Masya Allah, tabarakallah. Dan sungguh harus hati-hati saja karena memang was-was ini tidak hanya mengenai orang-orang yang memang jelas-jelas diganggu jin, bahwa kita pun yang ngaji gitu ya, yang ngaji di majelis taklim itu juga sering dihinggapi was-was setan gitu ya. Bahkan juga mungkin para ustadz juga jangan sampai itu mereka pun akan selalu juga diserang oleh dengan gangguan-gangguan jin atau dengan was-was. Tapi itulah tadi seperti yang disampaikan Ustaz Muhammad, mari kita terus membentengi diri dengan zikir pagi petang yang terus istiqomah saja ya. Kemudian tahajud sangat penting. Tahajud ini menjadi senjata bagi orang-orang beriman karena akan Allah muliakan gitu ya, dan Allah akan tempatkan di dalam penjagaan yang sangat besar gitu ya, Subhanahu wa ta'ala. Baik, silakan jamaah yang ingin bertanya dan sudah ada yang raise hand, Bunda Nadia. Silakan Bunda Nadia dari Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kan katanya mimpi yang buruk itu dari setan, mimpi yang baik dari Allah. Bagaimana halnya jika misalnya kita mimpi yang sudah meninggal, terus yang sudah meninggal itu berkata, tolong silaturahim ke rumah si A misalnya. Gimana tuh? Kita harus gimana? Diikutin atau gimana? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali pertanyaannya, ini sering terjadi di masyarakat kita ketika dia bermimpi lalu bertemu dengan orang yang sudah meninggal dan diberikan petuah-petuah atau nasihat-nasihat atau diberikan pesan khusus. Dan yang paling sering memang seperti ini, diminta untuk datang ke kuburan, datang menjenguk atau datang berziarah. Jadi sebenarnya ini adalah talbis iblis. Ini adalah was-was yang ditiupkan oleh syaitan juga agar orang ini akidahnya rusak. Jadi jin ini kita harus ketahui bahwa mereka bisa datang di mimpi. Dan yang tidak bisa ditiru oleh mereka adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika bermimpi bertemu dengan Nabi SAW, ciri-cirinya pas dengan dibaca di buku Sirah Nabawi, dalam hadis-hadis Nabi SAW, perawakannya bagaimana, dan ketemu di mimpi, maka itu adalah nikmat terbesar ketika bertemu dengan Nabi SAW di mimpi. Bagaimana ketika bertemu dengan orang yang meninggal? Tentu ini tidak mungkin, karena orang yang meninggal tidak akan datang di mimpi seseorang. Orang yang meninggal, dia sibuk di kuburan, ditanya oleh malaikat. Dia mempertanggungjawabkan apa yang dia kerjakan. Sudah jelas ketika seorang meninggal, maka dia ditanya malaikat. Dia ketika banyak amal, maka ditemani oleh amal baiknya. Ketika dia buruk, maka ditemani oleh amal buruknya tersebut. Ketika dia baik di dunia, rajin ngaji, maka dia diterangi kuburnya. Ketika anaknya berdoa, anaknya beristighfar, maka dia mendapatkan kebaikan di kuburan, di alam barzakh. Jadi dia tidak akan datang mampir ke mimpi seseorang. Jadi ketika bermimpi, yakinlah itu adalah dari syaitan, dari jin. Maka ketika dia meminta kita untuk melakukan sesuatu, maka jangan dilakukan. Karena untuk apa kita melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh jin, diperintahkan oleh syaitan, maka lakukan kebalikannya. Apa lakukan kebalikannya? Jangan dilakukan. Nanti ketika waktu-waktu memang betul-betul kita datang bukan karena perintah dari mimpi itu. Memang kita disyariatkan untuk datang untuk mengunjungi kuburan, bukan karena mimpi tersebut. Nah, kita datang ke kuburan untuk ziarah, untuk mendoakan orang yang meninggal, untuk datang untuk mengingat kematian. Bahkan Nabi SAW mencontohkan datang ke kuburan itu malam hari, supaya memang betul-betul khusyuk, tidak menjadi kekhususan bahwa kita datang siang hari, pagi hari. Sesekali datang di malam hari, datang ke sana, ke kuburan, melihat situasi kuburan, ternyata sepi, kita sendiri. Kalau meninggal dikubur sendiri, tidak bersama anak, tidak bersama istri, tidak bersama harta. Nah, inilah yang dicontohkan, diberikan oleh Nabi SAW. Bukan ketika bermimpi, diminta di mimpinya datang ke kuburan orang tua tersebut, orang tua kita dalam mimpi, kamu tidak pernah menjenguk saya, datang ke kuburan. Nah, ini sebenarnya tentu dalam hati, dalam diri seorang dia merasa bersalah. Mungkin saya jarang datang
ke kuburan keluarga saya. Nah, tinggal kita mungkin kurang berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan orang tua yang sudah meninggal. Kita ingat orang tua, kebaikan orang tua, kita baca lagi Allahumma ighfirlah warhamhum. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah berikan kebaikan kepada bapak saya. Kita berbuat kebaikan, tentu kita punya amal juga. Ketika melakukan amal kebaikan, kita niatkan untuk orang tua, maka itu akan sampai kepada beliau. Jadi ketika ada mimpi seperti itu, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu tidak usah dilakukan perintahnya, cukup kita mendoakan, datang ke kuburannya bukan karena mimpi itu, memang betul-betul kita datang ini ziarah kubur di waktu-waktu yang tidak dikhususkan. Memang betul-betul kita sedang berada di kampung halaman, mungkin kuburannya di situ. Jangan sampai kita di Jakarta pulang ke kampung halaman, misalnya ke Lampung, ke Makassar, ke apa namanya, ke Palembang atau di mana, karena mimpi tersebut. Nah, ini hal yang keliru. Nah, tidak boleh kita mengikuti hal-hal tersebut karena memang dalam mimpi tidak mungkin seorang yang sudah meninggal datang di mimpinya. Dia bisa melihat Nabi SAW dalam mimpi ini yang tidak bisa ditiru oleh jin. Tapi selainnya, bahkan dia meniru sebagai seorang ulama pun ini tidak bisa dipercaya 100%. Kalau kita mimpi baik, maka itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka boleh kita ceritakan kepada orang lain. Tapi mimpi buruk atau mimpi ada hal kaitannya dengan akidah atau dengan pemahaman-pemahaman atau datang di mimpi kita dengan memberikan ini ada amalan kamu lakukan ini. Nah, kita cek kalau amalan ini sesuai dengan Nabi SAW, tidak bertentangan dengan perintah Nabi SAW dilakukan. Tapi kalau bertentangan, misalnya bertemu dengan seorang soleh dalam mimpi, lalu diberikan ini baca kursi 1000 kali. Nah, ini yang keliru. Walaupun dia dibungkus dengan orang, misalnya orang saleh dalam mimpi, lalu diberikan juga amalan tertentu, tapi ternyata amalannya ini tidak pernah diberikan oleh Nabi SAW, maka inilah yang keliru, karena agama kita sudah sempurna. Lalu datang di mimpi, ternyata mimpi inilah jin yang memberikan was-was dalam kepada kaum muslimin dalam mimpi, lalu dia karena tidak dibekali dengan ilmu yang cukup tentang mimpi, maka dia melakukan amalan tersebut sehingga dia terkena gangguan jin karena zikirnya overdosis. Karena kita baca kursi saja 2-3 kali itu kan sudah capek. Dia harus baca 1000 kali karena dapat dari mimpinya. Ada orang juga dapat dari mimpi dia bisa mengobati seseorang. Ini tentu dari jin. Karena tidak ada orang yang bisa dapat ilmu dari mimpi. Nah, jadi ilmu itu dipelajari. Apakah dia belajar ruqyah dalam Islam ya, yang berhubungan dengan gaib, kita membacakan doa ternyata orang ini sembuh, maka ini kan tentu gaib, dianggap kesaktian oleh masyarakat, padahal bukan. Padahal memang ruqyah ini minta langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka penyakit apapun bisa sembuh. Jadi ada santri saya pernah masuk di sini, dia divonis dokter harusnya meninggal dunia. 3 bulan meninggal dunia katanya. Jadi ketika diperiksa memang banyak penyakitnya. Dia apa namanya ini berita gembira untuk teman-teman, mungkin ada temannya yang penyakit kronis, penyakit yang berat. Ternyata memang ruqyah ini betul-betul bisa menyembuhkan penyakit yang bahkan divonis oleh medis. Jadi santri saya ini memang dimasukkan oleh orang tuanya, orang Medan. Memang karena lihat saya sering ruqyah, jadi dimasukkan ke tahfiz agar sering-sering diruqyah. Nah, jadi kita berikan kertas ke dia, dicatat semua penyakitnya, ternyata semua penyakit dia derita. Jadi kalau dia apa namanya, rambutnya juga sering rontok, dia apa namanya minum sakit karena sariawan ya atau apa, radang tenggorokan, jadi minum saja sakit. Dan sering dia sakit. Tapi ternyata alhamdulillah sekarang masih hidup. Tidak beritanya meninggal. Dia ternyata lama di tahfiz beberapa waktu. Memang ketika di ruqyah dia kesurupan. Ada momen yang luar biasa. Dia izin pulang kampung untuk operasi kecil di giginya. Ternyata ketika periksa medical check up itu penyakit yang sebelumnya dicek bahwa dia penyakitnya seperti itu tidak ada semua. Masya Allah. Jadi ternyata Al-Quran bisa menghancurkan penyakit-penyakit medis juga, bukan hanya penyakit-penyakit orang kesurupan. Jadi berita gembira bagi kita yang mungkin sudah ada was-was dari setan, kamu tidak akan sembuh, kamu apa namanya
berobat sampai mati. Padahal anak ini mendengarkan juga pada saat dia di apa namanya ketika divonis itu dia mendengarkan ini anak ini akan minum obat sampai mati. Nah, dia bilang gitu. Ternyata obat itu tidak diminum-minum, tidak di obat yang banyak itu dia tidak minum. Nah, ternyata kadang memang kita harus berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rukyah pun itu adalah bentuk ikhtiar. Bukan berarti kita rukyah itu yang menyembuhkan, bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Inilah keyakinan yang perlu kita tanamkan dalam diri. Ini adalah semua ikhtiar. Mungkin karena ikhtiar itu Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesembuhan melalui yang lain. Karena kita rajin rukyah, lalu kita ketemu sama orang, diberilah obat pada kita. Ini kamu minum apa namanya campuran-campuran herbal. Nah, itu karena ikhtiar kita, ikhtiar yang benar. Nah, jangan sampai kita ikhtiarnya yang buruk, maka tentu kita akan mendapatkan sebuah kekeliruan-kekeliruan yang berkelanjutan. Baik, Ustaz, lanjut. Masih ada, Ustaz? Ya, silakan. Bu Elis, silakan dari Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, saya ini tertarik tadi bahwa Ustadz itu banyak santrinya ya, yang pertama. Terus keduanya itu rasa saya juga sama. Kebetulan saya itu dipercaya untuk mengasuh anak-anak santri gitu ya. Memang pertama itu ada 11 ya Ustadz. Nah, sekarang saya tuh kadang-kadang was-was karena kan kalau dulu ditentukan misalnya bayarnya segini, ternyata mereka banyak yang tidak bayar gitu ya. Ada rasa was-was, aduh ini gimana nih, dari mana gitu. Ada perasaan itu, Ustadz ya, satu. Keduanya, sekarang itu alhamdulillah banyak yang ingin masuk gitu. Tapi yang terkendala itu adalah tempatnya, saya itu asramanya gitu, karena kurang gitu. Saya memang membimbing santriah ya, santriwati. Jadi sekarang banyak. Nah, yang jadi kendala itu tempatnya. Bagaimana supaya seperti Ustadz itu bisa maju sedemikian rupa gitu. Terus hilang rasa was-was saya gitu. Itu aja Ustadz pertanyaan saya. Terima kasih Ustadz. Jazakallah. Sama-sama. Langsung jawab ya. Silakan, Ustaz. Nah, ini saya bisa yakin 100% itulah waswas dari syaitan. Kenapa? Karena saya sudah melewati. Jadi santri 15 tidak mungkin menyulitkan bagi seseorang. Kenapa? Karena lebih mahal makan di warung bersama keluarga, makan di restoran bersama teman-teman. Anak-anak sekitar 15 orang, 20 orang itu kan paling 200.000 bisa makan 2 hari. Dia beli makanan, beli bahan dapur di pasar, lalu diolah sendiri makan. Itu bisa untuk 2 hari makan sudah sehat. Bahkan saya dulu di pondok pesantren ya tidak sebagus itu makanannya sebenarnya karena kita diatur. Nah, kalau di tempat saya mereka bebas beli di pasar belanja. Nah, ini tentu saya bisa meyakinkan bahwa itu adalah waswas dari setan. Terus ditambah santrinya Bu, insya Allah Allah mudahkan nanti untuk menghilangkan lagi waswasnya. Memang harus selalu belajar dengan orang-orang yang sudah melakukan. Bisa nanti konsultasi atau bisa sharing dengan Tahfiz Gratis Al-Kausar yang saya pimpin saat ini. Bisa mungkin bisa sharing. Ada yang tidak cocok silakan di skip. Tapi kalau ada yang baik silakan dicontoh karena kami insya Allah tidak menutup informasi. Apa saja informasi yang ingin diketahui insya Allah kita sampaikan. Apalagi santri putri. Kalau santri putri insya Allah tidak berat. Justru santri putri itu hemat. Bisa kalau laki-laki mungkin 3 kali lipat lah biayanya. Kenapa? Kan laki-laki makannya banyak. Kalau perempuan itu makannya sedikit. Nah, jadi insya Allah tidak. Kalau untuk tempat di Indonesia ini banyak tempat yang kosong. Tidak ada SDM-nya. Justru sekarang saya itu bukan fokus kepada hafalan Qur'annya, tapi bonus. Tapi alhamdulillah ada yang buta bisa mungkin bisa 30 juz, bahkan mungkin kuat sekali hafalannya di 20 juz. Itu kan luar biasa. Orang yang buta tidak pakai braille, dia hanya dengarkan dengan suara, itu bisa hafal Quran. Nah, anak kecil bisa hafal Quran.
Tapi yang paling utama adalah menciptakan SDM, menciptakan orang-orang yang bisa memimpin tahfiz. Kenapa saya bikin banyak cabang? Supaya tercipta leadership. Jadi untuk masalah, bukan memikirkan lagi masalah tempat. Jadi memang tempat ini saya lihat banyak di Indonesia, cuma SDM-nya saja yang kurang. Jadi hanya waswas dari setan. Coba Ibu bikin media sosial, lalu buat kegiatan-kegiatannya setiap hari, minta tolong kepada anak muda mungkin ya di media sosial. Jadi kalau kami itu karena tidak fundraising, jadi kami memang aktif di media sosial. Jadi secara alami saja. Jadi kalau memang ada orang yang tertarik, ada orang yang percaya dengan kita, lalu meminjamkan tempatnya, ya kita pinjam tempatnya. Ada yang wakaf, kita terima wakafnya. Tapi tidak fokus kepada wakaf, karena walaupun wakaf sama saja sebenarnya. Kalau kita diwakafkan, meninggal kan tidak dimiliki juga. Kalau pinjam tapi pinjam sampai mati kan tidak apa-apa. Jadi banyak tempat di Indonesia yang dipinjamkan. Saya banyak punya tempat itu hanya pinjam pakai. Jadi saya tidak ada akad mau dipakai sebulan kemudian, silahkan kita pindah ke cabang yang lain. Atau saya tarik lagi, nanti kita tunggu ke cabang selanjutnya. Jadi insya Allah untuk masalah biaya sekitar 15 orang, 20 orang itu insya Allah sedikit. Apalagi 20 orang, 30 orang di satu tempat, atau barangkali ada tempatnya. Ada kalau misalnya nanti dapat wakaf, silakan bangun saja musola kecil, lalu bangun asrama, mungkin urun-urunan bersama warga sekitar, bikin tempat yang lebih besar untuk menampung lebih banyak orang lagi. Insya Allah dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kalau memang masih ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih teknis lagi, bisa nanti ambil kontak saya di Ustadz Khalis. Nanti bisa sharing tentang dunia pesantren tahfiz Quran. Barakallahu fikum. Masya Allah ya, dari Ustaz, Ustadz kebetulan saya bukan tahfidz ya, Ya. cuma bawa kitab ya, yaitu apalagi kalau kita lebih mudah lagi sebenarnya. Karena kan tidak 24 jam. Iya, iya. Makasih Ustaz. Ya, Bu. Inspirasi yang luar biasa ya dari Ustaz Rahmat. Dan semoga nanti bisa langsung komunikasi dengan Ustaz Rahmat kalau untuk teknis-teknisnya ya. Silakan Bu Dia dari Bandung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau menanggapi tentang mimpi tadi ya Ustaz. Ini pengalaman pengalaman yang terjadi mertua saya. Waktu itu udah beberapa tahun yang lalu, anak keduanya itu meninggal. Kemudian setelah beberapa hari itu ibunya mertua saya itu mimpi didatangi anak yang meninggal ini sambil menangis, bahwa dia merasa sepi atau bukan sepi sempit katanya gitu, merasa sempit katanya. Karena dia masih punya hutang katanya, ke pedagang yang ada di pasar gitu, di pasar. Nah kemudian kalau nggak salah itu waktu daging gitu ya. Nah kemudian besoknya mertua saya itu menyampaikan ke anaknya, 2 orang anaknya yang perempuan juga menyampaikan bahwa malam mimpi begini-begini katanya. Coba cari katanya gitu, ditelusuri katanya, ke pasar. Nah kedua adik ipar saya itu coba ke pasar mencari yang kan ada beberapa orang pedagang ya, pedagang daging, terus ditelusuri satu-satu. Nah ketemulah dengan ini, ditanyakan apakah kakak saya punya hutang katanya. Ternyata memang ada, oh iya ada gini. Ya, dia mau bayar. Kenapa diberitahu bahwa kakak saya sudah meninggal gini. Terus sama pedagang itu, ya nggak apa-apa, udah dilunasi katanya gitu. Udah nggak apa-apa, udah diputihkan katanya. Nah setelah itu ya disampaikan. Nah itu bagaimana? Ternyata memang betul. Jadi setelah itu jadi
Kang puntennya minta diridhoi gitu. "Oh ya nggak apa-apa, terima kasih dikasih tahu kan, ya nggak apa-apa, itu mah ya, ya udah diikhlaskan," katanya gitu. Nah itu tuh gimana? Ternyata memang, eee, yang datang itu siapa gitu, Ya. jin atau bagaimana, ternyata Ya. informasinya memang ternyata sahih, maksudnya setelah ditelusuri, Ya. Iya, tukang dagang itu udah memang di website udah langsung Ya, satu dipahami. website. Baik, ini pertanyaan yang sangat luar biasa, bagus sekali. Jadi di sinilah nanti akan bingung atau was-wasnya makin besar ketika mimpi buruk, lalu mimpi buruk ini ternyata benar. Informasi yang didapatkan dari mimpi ini ternyata benar. Jadi kembali lagi kita harus belajar sejarah, belajar juga dalam agama bahwa memang jin ini bisa diberikan kelebihan-kelebihan tertentu. Jadi mereka bisa mencuri-curi informasi di langit. Bahkan memang dia tahu apa kegiatan seseorang tersebut, maka dia datang dalam mimpi kasih informasi itu biasa memang. Jadi memang dia tahu orang yang meninggal punya hutang. Dia akan datang di mimpi memberikan informasi supaya rusaklah keyakinan orang ini. Dia menganggap orang yang dalam mimpi itu betul-betul orang yang sudah meninggal. Padahal akidah dalam Islam itu pun tidak mungkin orang yang meninggal masuk ke dalam mimpi. Nah itu. Jadi kenapa mimpinya benar? Ya memang mereka bisa curi-curi informasi. Mereka bisa tahu informasi pada saat orang ini hidup, dia datang di mimpi lalu memberikan informasi tersebut. Bahkan dia bisa memberikan ilmu. Ilmu bisa menyembuhkan orang. Nah, inilah goyang orang ini. Goyang ya ininya apa namanya keyakinannya. Bahkan dia bisa meramal lewat mimpi. Dia tunggu saya dapat mimpi sebentar dapat togel misalnya akan begitu. Atau dapat ilmu-ilmu lainnya, dia bisa menyembuhkan orang lewat mimpinya. Dia diberikan amal-amal tertentu lewat mimpinya. Jadi ini semua tipu dari syaitan. Inilah yang membuat was-was orang semakin kuat. Dia semakin yakin bahwa yang datang dalam mimpinya itu adalah orang tuanya, dan dia di tahap berikutnya dia akan diberikan sebuah pesan-pesan yang melanggar syariat. Yang awalnya mungkin informasi saja untuk meyakinkan bahwa betul-betul di mimpi ini adalah datang orang tuanya. Karena betul, ternyata dia datang ke pasar, konfirmasi, betul-betul dia punya hutang. Nah, padahal memang ini bukan sebuah hal-hal yang sulit didapatkan oleh jin. Bahkan jin di zaman Nabi Sulaiman dia bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis. Jadi jin memang begitu. Dalam peperangan Nabi SAW juga memang jin ikut juga berperang. Bahkan malaikat juga ikut berperang. Jadi memang ini hal yang gaib yang harus kita imani, tapi jangan salah dalam menyikapi sebuah kejadian, termasuk yang merusak akidah kita, yang menambah was-was dari setan, dan kita harus pahami bahwa itu adalah was-was dari setan. Barakallahu fikum. Baik, artinya Setahu gini Bu ya. saya itu tadi besan saya itu termasuk Ya. orang yang soleh gitu, soleh jadi Ah. rajin tahajudnya, rajin ngaji dan dihormati oleh semua anak-anaknya. Ya. Ucapannya tuh matih gitu, apa Ya. sih? Doanya tuh matih biasanya. Atas kabul ya. Ya. Jadi kalau orang soleh, Ibu, ya. ya, jadi kalau orang soleh, baik itu yang bermimpi atau yang dimimpikan, itu sudah biasa. Bahkan saya pernah meruqyah orang yang hafal 30 juz, adab akhlaknya baik. Dia hafal 30 juz bukan hanya hafal, tapi bacaannya baik. Dia imam, bahkan dia pembina di sebuah pesantren. Nah, saya ketemu secara tidak sengaja, saya ketemu di masjid, saya ruqyah, dan itu ada di YouTube. Ketik saja ruqyah penghafal Quran. Ruqyah hafiz 30 juz, itu ada. Saya ruqyah dia, dia reaksinya melakukan gerakan-gerakan jurus. Ternyata dia tidak pernah belajar ilmu begitu. Ternyata dia sering ada was-was juga. Dia bahkan dibisiki jangan bergaul sama orang ini. Kalau dia masuk masjid disuruh keluar, itu kan menimbulkan gangguan dalam ibadah dia. Dan ini terkena juga kepada orang-orang soleh. Jadi ketika mimpi lalu dia mimpi seperti itu, bisa terjadi, bukan sebuah halangan ketika seorang soleh dia tidak mimpi buruk, atau dia orang soleh meninggal lalu datang di mimpi, kita merasa bahwa orang soleh tidak mungkin datang di mimpi kalau dia orang yang tidak soleh. Jadi bahkan ulama pun bisa datang di mimpi, ternyata ulama itu bukan ulama yang meninggal tersebut, tapi ternyata jin yang menyerupai ulama. Dia tidak bisa menyerupai hanya Nabi SAW. Yang lain dia bisa tiru. Barakallahu fikum.
Ya, sudah jelas ya Bu Diah ya. Ya. Lanjut, Ya, sebenarnya masih masih banyak ada nih ke bawah, dua nanti lagi. di Japri aja. Bu Yani Siap, silakan. silakan. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini saya kan kalau misalnya lagi sholat kirim doa untuk orang tua, almarhum suami, gitu kan, keluarga dari mertua. Terus kadang selesai doa, tiba-tiba ada selebatan ada dari keluarga lain gitu, pengen didoakan juga. Nah itu apakah bagian dari waswas juga atau bagaimana? Terus yang kedua juga sama kayak sedekah nih. Sedekah kan misalkan saya niat sedekah atas nama orang tua, atas nama almarhum suami, keluarga dari mertua, kayak gitu kan. Terus tiba-tiba juga pengen ada keluarga lain yang pengen, oh saya nggak disebut, saya juga pengen disebut kayak gitu. Nah itu apakah was-was setan juga, Ustadz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Ya, Ustaz bisa di ini tadi saya kurang dengarkan ini. Tadi tentang Ada sedekah dirangkum. ya. Sedekah gitu Bu Yani ya. Saya juga agak ini terganggu suaranya. Oh, Tentang sedekah. gini, jadi gini Ustadz, saya kan sedekah nih atas nama orang tua, atas nama suami, atas nama anak, atau dari atas nama keluarga dari mertua. Terus kadang tiba-tiba suka muncul dari keluarga lain juga pengen disebut, kok saya nggak disebut, cuma keluarga itu aja. Saya pengen kayak dia Oh tuh kayak gitu. pengen disebut gitu. Sama kayak terus Al-Fatihah habis sholat nih kirim doa. Ya. Terus untuk ada keluarga yang nggak kesebut, tiba-tiba mukanya nongol, kok saya nggak dikirimin doa kayak gitu. Nah itu apa Oh bagian begitu. dari was-was juga gitu? Jadi gini Sad, jadi beliau Baik, sering paham. sedekah. Paham udah ya Sad? Ya udah dengar. Ya. Jadi yang pertama ketika berdoa, mendoakan keluarga, tiba-tiba ada lewat atau ada bayangan atau bisikan itu, kok saya nggak didoain. Nah itu tidak mungkin orang yang sudah meninggal datang membisiki doakan saya. Nah jadi yang datang yang membisiki itu ya bisa jadi waswas dari setan juga. Atau bisa jadi juga memang malaikat yang memang ayo doakan orang lebih banyak lagi. Jadi tidak masalah. Jadi itu mungkin datang dari hati kita juga, apa namanya, kita sedang rindu dengan seseorang atau hanya apa namanya hanya lewat-lewat saja tidak masalah. Jadi itu bukan sebuah hal-hal yang buruk sebenarnya. Justru bagus. Silahkan didoakan saja ketika ada tiba-tiba keinginan atau tiba-tiba bisikan untuk mendoakan orang lain. Justru itu bagus. Jadi kalau kita ini manusia punya qarin. Qarin itu pendamping. Kalau qarin dari jin, dia akan membisiki keburukan. Kalau qarin dari malaikat, dia akan membisiki sebuah kebaikan. Maka itu kalau ada kebaikan berarti itu bisikan dari malaikat. Ayo doakan saudaranya, doakan ini keluarganya, itu tidak masalah. Nah, lalu ketika bersedekah misalnya, lalu kita menyebut nama keluarga, lalu ternyata ada yang protes juga, saya juga mau didoakan, tidak apa-apa. Jadi ketika melakukan kebaikan lalu ada orang yang minta juga disebut namanya, silahkan saja disebut. Jadi kalau kebaikan tidak apa double-double. Bahkan ketika kita melakukan kebaikan lalu untuk diniatkan untuk semuanya itu tidak masalah. Atau sekalian saya bersedekah ini untuk semua anggota keluarga saya. Itu kena semua pahalanya. Insya Allah. Barakallahu fikum. Jadi kecuali kalau sudah mengganggu tadi ya. Ya. Tiba-tiba munculnya itu justru menjadi pengganggu, artinya ada gangguan jin berarti mau diruqyah itu. kalau itu mungkin harus dicek dulu Ya. bisikannya, apakah mungkin bisikannya yang sangat mengganggu, tiba-tiba yang tanpa di bukan jadi kebiasaan kita gitu ya. Nah, Tiba-tiba kalau berulang kali sering berarti itu kan ciri-ciri gangguan jin. Berarti perlu dicek. Bisa jadi itu gangguan jin. Barakallahu fikum. Baik, silakan. Ada Bu Afifah, silakan. Silakan Bu Afifah. Bismillah. Saya dari Tahfiz Al-Kausar cabang 22 Makassar, Ustadz. Katanya hanya Allah yang mengetahui isi hati kita, tapi ketika kita ingin melakukan kebaikan, selama kebaikan itu sedangkan kebaikan itu belum kita ucapkan, masih terlintas di dalam hati. Kenapa setan bisa membuat kita was-was sedangkan setan tidak mengetahui isi hati kita? Syukran. Ini harusnya bertanya di internal ini. Muncul di Zoom ternyata ada yang muncul di Zoom. Masya Allah.
Silakan Ustaz, diajak juga jamaahnya mungkin kalau yang ingin, karena Siap. kita banyak kajian tiap pagi, ada ruqyah, ada Siap. tafsir, ada yang lainnya. Saya baru tahu malah ini ada WhatsApp masuk nomor baru, ternyata Ustaz Halis. Lama Masya tak jumpa. Sudah putih jenggotnya, Masya Allah. Dulu Allah. belum putih kayak waktu ketemu. Berarti saking lamanya itu, Ustaz. Nah, jadi apa tadi? Pertanyaannya lupa saya. Kalau Allah apa setan ya Bu Ya, Alfie ya tahu hati manusia itu. Begitu Bu Afifah? coba diulang dulu. Diulang yang lebih singkat, padat dan jelas. Ya, barangkali juga banyak yang mewakili pertanyaan lain. Silakan. Cabang yang ke-22 itu di mana Ustaz nih? Di Makassar Bismillah. berarti. Ya. Bismillah, katanya hanya Allah yang mengetahui isi hati kita. Tapi ketika kita ingin melakukan kebaikan, terus kebaikan itu belum kita ucapkan, masih terlintas di dalam hati kita. Kenapa setan bisa membuat kita was-was, sedangkan setan tidak mengetahui isi hati kita? Oh. Syukron. Ya. Jadi ketika orang ingin melakukan kebaikan, tentu ada was-was dalam hati. Memang mereka ini tugasnya membisiki keburukan, membisiki keraguan-raguan ketika seorang ingin melakukan keburukan. Tentu memang jin atau setan ini tidak bisa mengetahui isi hati seseorang. Tapi ketika dia ingin melakukan kebaikan, kenapa ada bisikan-bisikan jahat? Ya, memang ada qarin yang ditugaskan untuk membisiki atau mempengaruhi seseorang ketika ingin berbuat baik. Nah, misalnya mau bangun, ya memang dia tahu bahwa orang ini akan bangun subuh, dia akan dibisiki, jangan bangun subuh, waktu masih panjang. Nah, ini qarin dari jin. Nah, ketika seorang yang berbuat baik, maka malaikat akan qarin dan malaikat juga akan ini membisiki kebaikan, atau dia ayo bangun salat subuh. Jadi ini kebiasaan-kebiasaan setiap hari yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan tentu akan bergejolak dalam hati antara melakukan atau tidak. Jadi apakah benar memang jin bisa mengetahui isi hati seorang, itu tidak benar. Jadi jin ini bisa mengetahui ketika kita sudah ucapkan atau kita sudah melakukan sesuatu, dia bisa berikan informasi kepada orang. Dia hanya menghembuskan saja rasa ragu-ragu ketika ingin melakukan kebaikan. Karena setan atau jin ini tahu kita ini mau melakukan kebaikan, maka dia akan membisiki, tidak usah. Misalnya kita mau pergi sholat, tentu kan dia tahu jam sholat. Dia akan menghalangi kita melakukan sholat. Kita mau lagi dapat duit banyak, tentu kan dia tahu kita mau mengeluarkan sedekah. Pasti akan dibisiki, jangan usah sedekah. Ya, orang ini kegiatannya menghafal Quran, tentu kan dia tahu kegiatan setiap hari orang hafal Quran. Dia akan membisiki seputar itu. Nah, tidak usah kamu baca Quran. Ayo kamu keluar saja dari tahfiz, itu kan banyak. Di rumah kan bebas. Ayo di luar lebih bagus. Di luar kamu bisa kerja, bisa ini dan seterusnya. Ya itulah. Jadi tidak setan itu akan tahu kebiasaan seorang. Dia akan tahu momen-momen tertentu orang ini apa yang akan dibisikkan. Jadi dia tidak tahu apa isi hati manusia, tapi dia tahu apa kebiasaan-kebiasaan kebaikan dari seorang tersebut. Jadi jangan heran ketika ingin melakukan kebaikan, ini saya kan belum melakukan, baru dalam hati. Kenapa ada rasa was-was? Inilah memang tugas setan, berikan rasa was-was ketika orang ingin melakukan kebaikan. Barakallahu fikum. Semoga terjawab. Syukron. Alhamdulillah. Ya. Dan tema ini memang sempat juga jadi pembahasan di karangan para ulama, Mas, ya, soal bisakah setan mengetahui bisikan hati manusia gitu ya. Ini menjadi perdebatan di kalangan para ulama juga yang tentu karena setan memang diberi kuasa oleh Allah untuk yaitu menduga-duga, mungkin istilahnya begitu ya. Menduga-duga karena diberi kebebasan untuk masuk ke dalam hati manusia. Baik Bu Dina, yang terakhir ya, sudah hampir jam 7 nih, Ustaz. Masya Allah, Afwan nih udah lewat tadi jam biasanya. Silakan Bunda Dina. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya tentang karomah ya. Gitu. Ya. Kalau orang yang soleh itu kan kadang diberikan karomah. Nah, apakah karomah tersebut juga bisa datang
lewat mimpi yang pertama. Yang kedua tadi Ustadz sampaikan kalau yang datang orang yang sudah tidak ada gitu datang Ya. ke mimpi itu adalah itu suatu hal yang nggak mungkin gitu. Karena saya pribadi gitu kadang memang sering gitu di saat kita up and down gitu namanya kehidupan gitu, kadang di saat kita sedang sedih atau kita sedang bahagia justru gitu kadang kita suka didatengin gitu, kadang malah berturut-turut gitu. Jadi kayak sebuah sign, kalau saya pribadi kadang malah jadi kayak tanda gitu loh, karena memang nggak sekali dua kali, karena hal tersebut kadang terjadi berkali-kali. Kalau misalkan saya dimimpiin contohnya almarhum ibu saya secara berturut-turut berapa kali itu, kadang ada something happen gitu, entah itu ada yang saudara dekat nggak ada, atau mungkin ada hal sesuatu yang rezeki yang bagus dan lain sebagainya. Nah, kaitannya dengan karomah tadi seperti apa Ustadz? Nuhun. Oke. Baik, makin berat ini pertanyaan, bagus sekali sebenarnya masalah karomah ini, karena banyak yang salah kaprah tentang karomah. Jadi karomah ini tidak bisa dibuat-buat, tidak bisa ditentukan waktunya, tidak bisa diulang, tidak bisa diatur-atur. Karomah ini memang kelebihan atau kebaikan diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada seorang ketika terjadi sesuatu, misalnya di zaman Nabi SAW memang banyak karomah-karomah yang dilakukan, yang diceritakan. Bahkan ada yang patah pedangnya diberikan akar pohon, ternyata akar pohon ini lebih tajam dari pedang. Ada yang misalnya terhindar dari bahaya, dapat karomah. Tapi ketika diulang, misalnya ada orang ditebas, ternyata tidak tertebas. Ketika diulang lalu dia masih tetap kebal, berarti bisa jadi itu dari jin, karena karomah itu tidak bisa diulang, tidak bisa diatur. Nah, jadi intinya kalau ada karomah yang dia proklamirkan atau berikan informasi kepada orang, saya ini tidak bisa terkena tebasan pedang, saya tidak bisa terkena kulit saya ini tidak bisa terkena benda tajam, berarti itu bukan karomah, itu adalah bantuan dari jin. Karena Nabi SAW pun dalam perang beliau memakai dua lapis baju besi karena tahu bahwa perang ini sangat sengit, bahkan beliau berdarah. Nah, dan juga para sahabat seperti itu. Dan juga ada karomah-karomah seperti Khalid bin Walid yang dia ini sangat yakin bahwa tidak akan bawa manfaat dan mudarat racun tersebut. Jadi ketika Khalid bin Walid melakukan perjanjian damai, ada seorang yang menulis perjanjian damai ini, dia mengatakan bahwa kami ini kalau kalah dulu biasanya meminum racun ini. Nah, ini racun mematikan. Maka Khalid bin Walid mengambil racun ini. Nah, mengambil racun ini lalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya tidak terkena dari mudarat dari racun ini. Ternyata tidak mati Khalid bin Walid. Ini karomah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin dia ulang, bisa jadi dia mati. Nah, tapi karena memang karomah diberikan Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak bisa diatur-atur. Ya, tentu karomah ini banyak disalahartikan di Indonesia. Terus yang kedua tadi ada masalah mimpi lagi, datang berulang-ulang. Inilah penawaran dari jin kepada orang yang didatangi. Ketika dia datang berulang-ulang lalu informasinya selalu betul. Ketika dia bawa informasi besok akan mati orang ini dan seterusnya, ternyata betul. Nah, ini yang bahaya. Nanti jadinya dia jadi peramal. Nah, padahal kalau orang jadi peramal, datang bertanya saja kepada peramal, mendatangi belum percaya, maka tidak terima sholatnya 40 malam. Kalau dia percaya apa yang dikatakan, maka dia kufur terhadap wahyu. Dia kufur terhadap yang turunkan oleh Nabi SAW. Maka disuruh syahadat ulang. Nah, kalau orang percaya apa yang dikatakan peramal. Dan kita ini ditawarkan jadi peramal dari mimpi-mimpi tersebut. Jadi kalau mimpi seperti itu jangan dilanjutkan. Jangan dipercaya. Kalaupun benar itu adalah informasi-informasi yang dicuri oleh syaitan. Ini informasi-informasi diduga-duga saja. Dan memang sudah terjadi di zaman Nabi SAW. Beliau para sahabat juga bilang bahwa kenapa para peramal ini kadang betul. Nah, jadi begitu. Jadi memang mereka ini hanya menduga-duga, hanya betul kata saudara tadi, mereka hanya menduga-duga saja. Setan-setan ini. Memang tugasnya seperti itu, cari-cari informasi. Kadang benar, kadang salah. Nah, inilah kita dituntut untuk memperbaiki akidah, percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hal yang terjadi depan tidak bisa kita ketahui. Bahkan Nabi SAW tidak tahu apa yang terjadi di 1 menit ke depan kecuali ada wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa buktinya? Nabi SAW tidak tahu ketika istrinya Aisyah radhiyallahu anha dituduh berzina. Beliau tidak tahu. Bahkan lama beliau ini tidak tahu istrinya berzina atau tidak. Ternyata Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pertolongan
ada ayat khusus untuk membela Aisyah radhiallahu anha. Jadi bahkan Nabi SAW tidak tahu apa yang akan terjadi, apa-apa kejadian-kejadian yang terjadi di 1 detik atau 2 detik kemudian itu kecuali ada wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apalagi orang biasa atau orang yang di bawah Nabi SAW tidak mungkin tahu apa yang terjadi, apalagi hanya lewat mimpi. Nah, jadi tidak benar kita percaya kepada apa-apa yang dari mimpi, kejadian-kejadian yang akan terjadi. Barakallahu fikum. Baik, ini pertanyaan terakhir ya dari Musdalifah karena udah hampir jam silakan. 7. Ya. Silakan. Silakan. Musdalifah. Baik. Jadi detailnya Bu Musdalifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kami dikasih surat Al-Kausar cabang 26 dari Nagoya. Enak. Jelek signalnya itu. Nanti nanya langsung saja kalau cabang-cabang tahfiz ini. Masya Allah. Saya tidak suruh ini. Tidak minta bertanya, Masya Allah. Bertanya. Berarti tertarik dengan Zoom-nya ini, Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Dan mungkin jelek signalnya ini. Jelek signalnya. Memang agak daerah ini kalau yang ini. Kontaknya. Dan alhamdulillah kita sudah menggelar kajian udah hampir 2 tahun lebih, 3 tahun ya. Kita Masya Allah, luar biasa ini. Zoom, keren. Setiap pagi dan malam, Ustaz. Masya Allah. Hari kita ada kajian tentang parenting. Oh, Masya Allah. Ada kajian tentang akidah dari Ustaz Dodi Al-Jambari. Ada tentang Hisnul Muslim. Ada kajian tadabbur Quran. Ada kajian kitab At-Tazkirah dan Fiqh tentunya. Masya Allah. Jadi kita alhamdulillah sampai kepada fikih muamalah juga ada kajian tiap hari, tiap bulan sekali ya. Keren. Mohon doanya juga dari antum. Siap. Dan nanti bagi linknya kalau ada ini ya, biar bisa bagi ke cabang-cabang biar mereka belajar. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah wa syukurillah. Jazakallah Ustaz ahsanul jaza atas ilmu dan pengalamannya, dan luar biasa beliau mendirikan hanya awalnya 1 rumah tahfidz ya, hanya dengan puluhan orang, dan sekarang sudah 700 orang dari beliau dan tersebar di berbagai daerah. Dan alhamdulillah wa syukurillah, tentu ini sebuah kenikmatan ya, bisa beramal soleh, berbagi kebaikan dengan orang lain, dan alhamdulillah wa syukurillah tentu dengan silaturahim ini mudah-mudahan kita terus makin erat, makin bisa komunikasi intens lagi, dan atas semua inspirasi dan nasihatnya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala juga bukakan hidayah untuk kita semua. Dan insya Allah kita akan kembali berjumpa. Mudah-mudahan akan dipertemukan kembali ya dalam kajian-kajian. Amin Allahumma amin. Dan sebagai penutup, alhamdulillah wa syukurillah, tentu kita bersyukur atas semua nikmat Allah yang telah Allah berikan. Dan insya Allah kita ada beberapa kegiatan, salah satunya kegiatan hitan gratis rutin setiap bulan luar biasa di minggu kedua ada khitan, dan kita sudah beberapa kali alhamdulillah dari mulai khitan massal sampai yang khitannya rutin ya. Awalnya khitan massal dan khitan rutin setiap bulan, jadi tidak menunggu liburan. Alhamdulillah kita sudah menyelenggarakan khitan rutin setiap bulan, dan juga insya Allah di bulan depan di Agustus juga ada Ruqyah Kemerdekaan, Masya Allah. Jadi kita akan Agustus juga bisa hadir ya dengan bisa Al-Muntafari. Kita akan melakukan Ruqyah di Depok ya. Kalian undangan terjemah ya, insya Allah juga akan resmi disampaikan di grup di tanggal 18 Agustus. Barakallahu fikum atas semua nikmat ini, tentu kita bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan istiqomahkan kita, mudah Allah selalu istiqomahkan kita. Amin. Allahumma amin. Dan mari kita juga menambah amal kita dengan bersedekah. Dan sedekah menjadi bagian dari upaya kita untuk menambah amal kita, dan juga sebagai bagian untuk mendatangkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala
dan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Amin. mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah